Wahai Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa. Lalu Allah menurunkan, kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu ahad, esa. Nah, lalu bagaimana cara berinteraksinya ketika firman Allah itu tanpa suara, tanpa huruf? Coba kita ketika berkata-kata di dalam hati. Ketika kita berkata-kata di dalam hati, ada nggak suaranya? Nggak ada. Ada nggak hurufnya? Tidak ada. Kalau berkata-kata dalam hati saja masuk akal, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang disebut dengan ilmul kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid ya. Seperti itu Mas Rudi. Dan Mas Rudi tadi masih belum menjelaskan kepada saya mengenai Yohanes 5 nomor 26. Bahwa bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri, mereka berbeda. Atau ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, atau kita katakan kalau di Islam itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dibaptis, di sana ada Yesus, kemudian ada suara yang datang dari langit, kemudian ada Roh Kudus yang menjadi burung merpati. Ini kan jelas beda tiga eksistensi ini. Yesusnya di bawah, yang disebut dengan firman yang hidup. Kemudian ada suara dari langit. Ini suara entah pakai bahasa apa. Apakah bahasa roh, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Betawi, Madura, saya tidak tahu. Nah, kemudian ada Roh Kudus yang menjadi merpati. Ini tiga eksistensi yang berbeda, Mas Rudi. Bukan 1-3-3-1, bukan. Nah, itu belum dijelaskan oleh Mas Rudi dari tadi mengenai Yohanes 5 nomor 26. Lalu kaitannya dengan Yohanes 3 nomor 34, bahwa semua yang diutus oleh Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Yesus sang penyampai firman, bukan sang firman. Berarti sama saja dong antara Islam dengan Kristen. Kan ada dalam diri Tuhan, berarti Tuhan juga. Perbedaannya Mas Rudi, kalau di dalam Kristen, firman itu punya pribadi, itu bedanya. Punya pribadi, ngomong apa yang kita omongkan itu bisa jadi manusia, punya pribadi sendiri, kan nggak masuk akal. Kalau di dalam Islam, apa yang kita omongkan itu kan menjadi sifat di kita, maha berfirman. Ya, suara kita tidak mungkin bisa jadi orang, itu cuma suara. Di Kristen itu pribadi bisa jadi orang, jediar, kan begitu. Oke. Waduh, jauh sekali jaraknya. Terima kasih Pak Paulus. Wah, makanya orang Kristen itu baik-baik. Kayak enak kipas langsung. Oke, kita mainkan ya Tat ya. Ya. Tat, terima kasih Tat. Ya, Ustadz, Allah tidak sama seperti apapun. Ini lagi-lagi kamu keliru Tat. Allahmu sendiri mengakui bahwa ada yang seperti dia. Namanya sesembahan orang lain. Surah Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan orang lain. Artinya ada yang seperti dia, yakni sesembahan orang lain. Yang mana sesembahan orang lain itu ya sama dengan seperti Allahmu itu Tat. Dia berfirman tidak bersuara dan tidak berupa tulisan. Tapi yang lucu Tat, kalau kamu katakan wah firman menjadi manusia, lah kalian apa? Kamu mengatakan yang di Lauh Mahfuz itu apa? Firman menjadi kitab. Mana lebih terhormat Tat? Firman menjadi kitab atau firman menjadi manusia? Sedangkan di Lauh Mahfuz itu kan Tuhan membuat firman-Nya menjadi kitab. Pahami dulu Tat. Nah, kemudian kamu juga menyangkal apa yang kamu ucapkan, bahwa Tuhan tidak sama seperti yang lain. Buktinya kamu bilang Tuhan seperti manusia, bicara dalam hati. Makanya aku bilang sampai detik ini umat Islam tidak mengerti apa itu firman Tuhan, nggak lulus-lulus. Barusan kamu mengatakan seperti bicara dalam hati. Lah, Ustadz bicara dalam hati sekarang ini, aku tahu. Berarti Allahmu seperti Ustadz. Kan jadi lucu. Kemudian Tat, bagaimana Tuhan menciptakan kitab suci itu Tat, yang di Lauh Mahfuz itu?
Berarti benarlah dugaan orang Kristen. Allah SWT tidak pernah berfirman. Bahkan kepada Jibril pun tidak pernah berfirman. Karena Ustaz mengakui sudah diciptakan kitabnya. Jibril hanya membaca kitab itu kemudian turun kepada Muhammad. Dan di dalam Muhammad gimana? Kitab itu ditaruh di hatinya. Berupa apa? Berupa tulisankah? Atau berupa hurufkah? Atau bicara suara? Kan jadi lucu, ya. Inilah banyak kelucuan di dalam orang Muslim. Kemudian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan kun fayakun. Itu juga bukan berupa suara, Ustaz bilang. Bukan berupa tulisan. Tapi kok bisa Musa menuliskan? Memang ada Allah bercerita kepada Musa tentang penciptaan langit dan bumi. Di mana? Penciptaan langit dan bumi itu hanya ada di dalam Al-Quran, yakni kepada Muhammad. Wah, semangat kali aku nih, Pak. Terima kasih Pak Paulus ya atas kebaikannya. Itu hanya ada di dalam Al-Quran, peristiwa penciptaan langit dan bumi. Dan itu pun tidak ada dijelaskan. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan, maka jadi. Nggak ada, Kenapa? Karena itu tadi dia terhalang dengan pikirannya sendiri yang kalian batasi. Nah, kemudian Yohanes 5 ayat 26. Hidup, katanya kan Allah punya kehidupan sendiri, Yesus punya kehidupan sendiri. Benar, Kenapa benar? Karena firman sudah di dunia. Tapi ketika dia di sorga, dia bersama-sama. Setiap suara datang ke telinga kita, ini adalah kebersamaan orang yang berbicara dengan rohnya, maka ada suara itu Sekarang Yesus sudah di dunia waktu dibaptis itu. Ketiga-tiganya hadir. Bapa di sorga ada, roh Allah ada, Yesus ada dalam air. Hebatnya Bible, tidak pernah Yesus berbicara berbarengan dengan Roh Kudus itu, nggak pernah, Hanya Roh Kudus yang berbicara. Yesusnya diam. Paham ya, ya? Nah, sejak semula bahwa Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu berbeda dengan Kejadian 1 ayat 2. Dari mana kita tahu? Dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada gelap. Itu sudah berbeda dengan Kejadian 1 ayat 2. Bumi gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Jadi Allah yang di sorga itu tidak ada gelap. Roh Allah itu sudah dua pribadi, yang melayang-layang dan bumi gelap gulita. Yang ketiga, firman. Firman itu pribadi lain. Kalau kita bilang manusia sekarang, apakah gelombang suara itu adalah roh? Tidak, Paham ya, ya? Jadi dia berdiri sendiri. Ya, terima kasih, waktunya sudah habis. Wah, kan kena kipas kok, Dia datang Pak Paulus, aman tuh. Siap. Diterima, Mas Rudi? Sudah, silakan. Oke, ini Mas Rudi sedang pemerkosaan dalil ini ya. Ini ya. Mas Rudi menggunakan surah Al-An'am ayat 108. Ya. Tadi kan saya itu menjelaskan bahwa tidak ada yang sama seperti Allah. Lalu Mas Rudi mengatakan, kata siapa tidak ada yang sama seperti Allah? Ada kok di surah Al-An'am ayat 108, kata Mas Rudi. Janganlah menghina sesembahan lain. Nanti Allah itu akan sama dengan sesembahan lain. Nah, dan semacamnya ya. Dan semacamnya lah yang disampaikan Mas Rudi. Mas Rudi kan gagal faham mengenai ayat ini. Coba kita maknai satu-satu, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbu. Waduh, mati. Wala tasubbu, dan janganlah kalian semua mencaci maki, menghina. Alladzina, orang-orang. Jangan mencaci maki, menghina orang-orang. Yada'una min dunillah, yang mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Maka kalau kalian menghina orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka fayasubbullah, maka orang itu akan menghina Allah aduan bi ghairi ilm,
dengan tanpa ilmu. Di sini tidak ada yang menjelaskan akan sama seperti Allah lain, nggak ada Mas Rudi. Ini jangan ngarang-ngarang Mas Rudi. Kemudian Mas Rudi tadi kan mengatakan, ketika saya beranalogi Allah ketika berfirman itu tanpa huruf, tanpa suara. Lalu Mas Rudi mengatakan, loh kan kalau suara dalam hati berarti sama dong seperti makhluk. Inilah ya, Mas Rudi harus bedakan antara analogi dengan penyamaan. Kalau penyamaan itu bukan analogi, kita bisa menganalogikan. Contoh, apa bukti Yesus pernah datang di dunia? Oh, begini. Oh, begitu. Nah, itu namanya bukti bahwa dia pernah datang. Kalau contoh, Allah itu maha mendengar enggak? Ya maha mendengar. Berarti sama dong dengan makhluk. Makhluk kan punya telinga, mendengar. Lah, ini penyamaan namanya. Penyamaan. Analoginya kalau Allah itu tidak maha mendengar berarti Allah budek dong. Ya gak gitu kan. Jadi bedakan antara analogi dengan penyamaan Mas Rudi, itu beda. Memahami gitu aja Mas Rudi gak sampai gitu loh. Sehingga tadi ketika saya bertanya kepada Mas Rudi di dalam Yohanes 5 nomor 26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri dan kepada anak. Mas Rudi bilang, "Oh iya, ini kan sudah di dunia. Sudah jadi Yesus, kehidupannya masing-masing." Nah, itu blunder dua kali Mas Rudi. Satu blundernya, di mana keterangan dalam Bible bahwa firman itu punya pribadi sendiri? Nggak ada. Di mana tertulis di dalam Bible bahwa firman Tuhan itu punya pribadi sendiri? Beda pribadinya dengan Tuhan. Di mana? Nggak ada Mas Rudi. Sehingga tidak bisa lalu dikatakan Yesus itu adalah firman yang hidup. Yang bisa dikatakan itu cuma Yesus penyampai firman, bisa. Kalau firman yang hidup nggak bisa Mas Rudi. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, firman itu punya pribadi sendiri, bukan menggunakan pribadi Tuhan, nggak bisa. Makanya mustahil Yesus ini adalah pribadi lain yang merupakan firman hidup, nggak bisa itu. Kalau dikait-kaitkan dengan Kejadian 1, Kejadian 1 Mas Rudi mengatakan, berfirmanlah Tuhan ya, jadilah terang, maka terang itu akan jadi. Dalam original teks itu kan menggunakan amar. Sedangkan dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 itu Yesus sebagai dafar. Amar dan dafar berbeda. Berarti Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi, tapi yang menciptakan langit dan bumi adalah amar dari Allah. Dalam bahasa original teksnya seperti itu. Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 itu sebagai dafar, bukan sebagai amar yang tertulis dalam Kejadian 1, berfirmanlah terang, seperti itu. Dan terbukti ketika penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian 1 nomor 1 itu Tuhan menciptakan tanpa firman Mas Rudi. Pada mulanya Tuhan menciptakan firman dan Allah menciptakan bumi dan langit. Mana ada firman di sana? Gak ada. Kejadian 1 nomor 1 menunjukkan Tuhan menciptakan tanpa firman. Dalam original teksnya tidak ditemukan kata firman. Dalam ayatnya tidak ditemukan kata firman. Berarti Tuhan menciptakan tanpa firman. Makanya Yesus bisa disebut penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Sekian. Waduh, kalah lagi saya. Gak ada suaranya Mas Rudi? Sudah. Ya. Silakan Tat. Oke Tat. Setelah kalau ini kubal-bali lah Tat. Ya. Pertama Tat, yang kau bahas itu surah Al-An'am 108. Itu kan kau bolak-balik katanya. Intinya tetap sama. Bahwa Allah SWT mengatakan bahwa ada sesembahan lain selain Dia. Kau bolak-balik kan, samanya artinya itu maknanya. Jangan engkau memaki sesembahan mereka selain Allah. Kan sama, berarti Allah mengakui ada sesembahan lain. Kalau enggak dimaki, apanya yang dimaki? Kan sesembahannya. Oke. Yang kedua, analogi yang kau buat itu Tat, tidak bisa menjawab ketuhananmu. Makanya kalau enggak punya analogi, beri fakta. Bagaimana Tuhan berfirman tidak menulis dan tidak bersuara?
Tolong jawab. Kasih tahu kami bentuknya. Kalau kamu bilang analogi seperti bicara dalam hati, ya itu kan makhluk. Manusia tak. Kalau kami mengakui itu semua sifat Tuhan yang diambil oleh manusia. Kalau kalian kan keliru. Kalau ada berbicara dalam hati, wah itu sifat manusia. Bukan tak, sifat Tuhan itu yang diambil oleh manusia karena manusia dicipta serupa dan segambar. Sekarang kau mengatakan itu tidak sama. Ya buktikan aja bagaimana bentuknya. Sampai kiamat kau tak akan mampu menjelaskan. Inilah kelemahan orang muslim. Mereka mau menjelaskan firman Tuhan itu bagaimana. Sampai kapanpun tidak tahu. Yang kedua tak. Baru firman punya pribadi. Ya jelaslah tak. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, itulah pribadinya. Namanya Yesus. Kalau sejak semula, maka kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1. Lucunya si Ustadz mengatakan Kejadian 1 ayat 1 mana ada dikatakan Tuhan berfirman. Taat, urutannya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Musa ingin menjelaskan kepada kita bagaimana pertama-tama Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah permulaannya. Bahwa roh Allah melayang-layang, kelanjutannya. Bumi bergelap gulita. Itu sudah pribadi yang berbeda. Karena kalau roh Allah yang adalah roh itu melayang-layang, tentu terang. 1 Yohanes 1 ayat 5, tidak ada gelap di dalam dia tak. Sudah dua pribadi. Baru muncul yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Itulah penciptaan dunia itu dengan firman. Pahami tak? Jangan hanya Kejadian 1 ayat 1, Ustaz ungkapkan lantas menyimpulkan Tuhan tidak pernah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Kalau di dalam Al-Quran, Ustaz wajar mengatakan demikian. Karena Al-Quran tidak pernah dan tidak mampu menunjukkan proses penciptaan langit dan bumi dengan kun fayakun. Satu ayat pun tidak ada, tak. Itulah sedihnya kalian Islam ini. Maka butuhlah kalian banyak surat-surat, banyak kitab-kitab untuk menjelaskan ini semua, tak. Terima kasih Pak Paulus ya. Kemudian tak. Mengenai Yohanes 1 ayat 14 sudah aku bilang ya pribadi Yesus itu. Nah, sekarang Tat, aku bukakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya. Surah 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Nah, itu bagaimana lagi tuh Tat? Kepada malaikat loh, sama-sama makhluk surgawi. Apakah dia berfirman tanpa wujud, tanpa suara, tanpa tulisan? Bagaimana tekniknya Tat? Tolong jelaskan kepada kami. Apapun kau jelaskan, pasti kau makhlukkan Tuhan. Pegang cakapku ini, Tat. Apapun kau jelaskan tentang Tuhanmu berfirman, pasti merujuk kepada makhluk. Kenapa merujuk kepada makhluk, Tat? Tahu nggak kenapa merujuk kepada makhluk? Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kekeliruan umat muslim tidak memahami ini. Jadi kalau dibilang Allah mendengar, wah itu kan sifat manusia. Tidak, itu sifat Tuhan. Tuhan marah, itu sifat Tuhan yang diambil manusia. Kekeliruan kalian itu. Sehingga kalian terbelenggu di dalam penelitian firman. Atau menjelaskan Tuhan. Apapun kau jelaskan tentang Tuhan, pasti merujuk kepada makhluk. Bagaimana kau cara menghindarinya, Tat? Tolong jelaskan firman itu bagaimana, Tat? Tadi kau sudah gagal menjelaskan analogimu, analogi makhluk. Tolong jelaskan analogi, bukan analogi langsung, fakta. Silakan Tat. Tambah berat tugasmu nih Tat. Aku semangat kali nih Tat. Kalau seperti ini semangat kali Tat. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah barusan Mas Rudi sudah mengakui teman-teman. Kalau Tuhan Mas Rudi ini memang manusia. Makanya gak jarang para penulis barat yang awalnya beragama Kristen lalu pindah menjadi ateis, mereka mencatat bahwa Kristen ini memiliki pemahaman paganisme. Mirip paganisme. Mas Rudi sudah mengakui teman-teman, bagaimanapun kita akan menjelaskan,
Pokoknya harus konsepnya konsep makhluk. Nah, itulah perbedaan Tuhan kita, Mas Rudi. Kalau Mas Rudi ini pemahamannya mirip pagan, sedangkan kita tidak, Mas Rudi. Ketika di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa il qala rabbuka lil malaikati inni, tatkala Allah berfirman kepada malaikat, bagaimana bentuknya? Justru pertanyaan itu yang Anda salah, Mas Rudi. Saya kan sudah mengatakan di awal, Allah tidak berbentuk. Kalau Allah harus berbentuk, berarti dia itu makhluk, Mas Rudi. Makanya di sini ya. Ini ya, Mas Rudi ya. Ini perbedaan konsep ketuhanan kita, Mas Rudi. Mas Rudi mirip paganisme. Tuhannya itu harus berbentuk. Tuhannya harus mirip manusia. Tuhannya harus seseorang. Dan Tuhannya harus bergender, yaitu laki-laki. Namanya Yesus, kan begitu. Kalau di Islam gak gitu, Mas Rudi. Ini ya, maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Ada derajat yang khusus sang pencipta, ada derajat yang khusus ciptaan. Innal farqa baina maqamil khaliq wal makhluk huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Sesungguhnya